memenuhi. Saya berasal dari sebuah kota kecil di Jawa, di mana ketika krisis desa saya bisa hidup. Kenapa? Karena hidup contohnya setiap rumah menanam beberapa pohon belimbing. Nanti belimbing itu dikemas, dikirim oleh yang ngepul, dijual ke Jakarta. Belimbing itu menjadi nilai tambah, belimbing, telur, ikan koi. Jadi itu sungguh dari 2 pohon belimbing. Kalau di setiap rumah dan dia memelihara kolam, itu kalau dipelihara dengan baik, itu ekonominya bisa tumbuh dan kita tidak boleh. Hal-hal semacam itulah yang nantinya harus ditumbuhkan. Kemudian cost added daripada value added, ini mengandalkan cost, jadi tambahan yang membebani dan bukan memberikan value. Terus neraca perdagangan daripada neraca jam kerja. Ini menarik sekali. Menurut Pak Habibie, Indonesia itu di atas kertas bisa membayar hutang dengan tenaga kerja. Tapi bukan hanya tenaga kerja yang disiksa di tanah Arab karena tidak punya kemampuan, tapi insinyur-insinyur kita. Sebagai contoh, insinyur di Boeing itu banyak sekali menampung insinyur IPTN yang kolek, tapi sebagai individu, bukan untuk di di organisasi. Jadi sebetulnya tenaga kerja itu bisa membayar. Nah ini semua. Kemudian jalan pintas lewat korupsi, kolusi, penyelewengan daripada kejujuran dan kebajikan. Itulah sebabnya revolusi mental itu perlu. Dan universitas akan bisa berperan. Kemudian menganggap jabatan sebagai tujuan, bukan sebagai mencapai tujuan. Jadi kalau jadi pejabat itu untuk mencapai tujuannya jadi pejabat kemudian bayar hutangnya, bukan untuk bekerja dan menyejahterakan. Jadi ini potret menurut Pak Habibie yang menurut saya sangat dalam artinya. Next. Nah itu satu hal. Jadi dari situ kita terbuka bahwa pembangunan SDM itu sangat penting. Yang kedua ini mengerikan, ini informatif. Sampai tahun 2025 kenaikan dari kemajuan pengetahuan itu sangat curam. Nanti next berikutnya kita lihat bahwa pengetahuan itu dulu itu sangat seret, kemudian naik secara melonjak. Kita hidup di dalam exponential times. Artinya pada satu hari kalau dilihat ini dengan adanya Facebook misalnya, itu ada berapa terabyte foto, video, teks yang diunggah. Itu harus ditanggapi dengan storage, komunikasi, dan seterusnya. Itu contohnya di bidang IT. Jadi jumlah dari informasi teknis itu bertambah 2 kali lipat setiap 2 tahun. Ini mengerikan. Kalau kita tidak mengejar, maka kita makin ketinggalan. Next. Nah, mendidik mahasiswa di dalam ke future masa depan yang kita tidak tahu itu membutuhkan tantangan, karena apa yang diajarkan hari ini belum tentu dipakai ketika mahasiswa itu lulus. Karena itu kita harus terus-menerus berkejaran dengan sesuatu yang mereka tidak tahu. Nah ini menarik karena bagaimana mendidik mahasiswa menjadi dengan pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya. Super menarik kan? Ketiga, kalau pengetahuan itu sudah kita ketahui, diajar sekarang itu gampang. Tapi mendidik untuk menguasai sesuatu yang masih belum kita ketahui itu tantangan. Nanti ada caranya, jangan khawatir. Jadi 2/3 pekerjaan yang available pada tahun 2020 sebetulnya belum diketemukan sekarang. Contohnya 20 tahun yang lalu HP itu belum seperti sekarang. Kita itu tidak membayangkan bahwa jual pulsa itu menjadi komoditi yang hari ini Indonesia itu pengeluaran orang itu nomor 2 setelah beras itu adalah pulsa dan rokok. Itu mengerikan. Ngerti nggak? Dan beras kan kita harus hidup dengan apa? Beras. Tapi pengeluaran kedua itu menurut riset itu pulsa. Sangat mengerikan karena pulsa itu hilang menguap kan. Itu tidak terbayangkan 20 tahun yang lalu. Karena 20 tahun yang lalu itu tidak ada apa? Pulsa. Nah ini dia. Bagaimana mengajar mahasiswa itu. Next.
dosen dan para mahasiswa harus sadar, mahasiswa yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum ada. Kemudian kita harus menggunakan teknologi yang nanti mereka tanpa diajar harus bisa. Yang ketiga, harus memecahkan persoalan-persoalan yang bahkan hari ini belum kita ketahui. Kalian tidak tahu bahwa di alam kalian ini, di balik ini kekeringan pohon, di sumber perut bumi ini ada apa? Misalnya, kita tidak mengira bahwa Lapindo itu bisa meletus sampai sekarang. Kalau ke Surabaya itu mengerikan. Setiap kali saya lewat di sana, ini apa yang terjadi kalau lumpur itu terus menerus makin banyak? Kota Surabaya bakal jadi apa? Teknologi apa yang bisa menghentikan? Sampai hari ini belum tahu. Nah, itu bisa mengerikan, itu tantangan ya. Kemudian next. Nah, sekarang itu dari yang pelan-pelan, solusinya apa? Saya karena banyak, dan ini bidang saya adalah IT, saya mengusulkan Unwira ini untuk 4 hal. Yaitu pertama, karena tadi yang bisa maju itu adalah berpikir, maka mengusulkan apa itu belajar pada abad ke-21. Berbeda sekali dengan sekarang, orang Amerika dan orang Eropa itu sudah mulai merumuskan akibat ciri-ciri seperti tadi. Belajar abad 21 itu apa, dan khusus untuk komputer itu disebut computational thinking. Yang kedua, harus membangkitkan semangat kompetisi. Kalau kalian tidak punya semangat kompetisi, kalian akan yang lain berkompetisi, kita akan semakin ketinggalan. Harus semangat. Yang ketiga, kemerdekaan berteknologi dan apa yang disebut mengindustrikan intelijensia. Bukan hanya sumber daya alam, tapi kita bisa menjual buah pikiran. Contohnya ada seorang kuli bangunan yang sangat kaya, penghasilannya bermiliar-miliar. Kenapa? Karena tema dari HP itu diunggah ke Nokia, dan karena satu orang mengunggah dengan 50.000, kalau ada 5 juta orang sudah berapa? 5 juta kali berapa? 50.000 itu berapa M? Bayangkan, jadi dia meninggalkan pekerjaan kuli bangunan karena itu. Jadi lihat, karena buah pikiran. Jadi yang harus kita industrikan. Industri itu membuat sistem produksi. Sistem produksi itu adalah sesuatu yang produktif. Maka ini contohnya nanti ya. Kemudian berikutnya open source software sebagai sarana modal utama. Next. Nah, ini ada satu paper yang kami sampaikan, pesan untuk para dosen dan para murid, bahwa sebetulnya yang harus kita ajarkan di dunia pendidikan untuk mendidik sesuatu yang tidak tahu, pertama-tama harus generalis, secara umum tahu dan konsepnya kuat. Kalau dulu orang harus spesialis tajam, bayangkan tuntutan sekarang itu menjadi versatile, itu versatilis, itu serba bisa. Jadi bagaimana kita mendidik orang serba bisa, dan apa yang dia bisa bukan hanya hari ini. Itu kami sedikit memberikan kiat, itu adalah harus punya dasar yang kuat mengenai basic principles pada computing, harus mengerti metode, cara, tetapi bukan main tembak. Kemudian harus mengerti banyak tools dan platform, karena kalau informatik tanpa tools zaman sekarang tidak bisa. Itu sebabnya untuk dosen teknik informatika kemarin dalam pembahasan kurikulum, saya meminta setiap tahun mengupdate tools apa saja yang diajarkan ke anak-anaknya. Kemudian kapabilitas mengerti mengenai persoalan, karena informatik harus untuk kelautan, untuk sipil, untuk arsitektur, untuk pendidikan, dan seterusnya. Kemudian kita akan komunikasi dan personal skill. Menurut cerita, saya punya banyak anak yang sekarang kerja di Arab. Kenapa tenaga kerja Indonesia itu banyak yang disia-siakan di Arab? Itu masalah komunikasi. Karena mereka tidak mengerti perintah majikannya, tidak dibekali teknik-teknik menggunakan alat rumah tangga yang cukup. Akibatnya ketika disuruh oleh majikannya tidak mengerti. Satu kali tidak mengerti diterapkan 2
dua kali tidak mengerti, lama-lama majikannya jengkel, dengan temperamen tertentu timbullah kekerasan. Jadi lihat, komunikasi itu menjadi sangat penting dan personal skill. Nah ini, attitude to be a good learner and self-discipline. Jadi kalian harus menjadi manusia pembelajar, manusia yang sanggup belajar sendiri. Orang tua kita itu tidak ada sekolah formal bisa menjadi nelayan yang baik. Kenapa? Karena belajar dari alam, membaca bagaimana alam itu bakal cuaca buruk. Itu tidak ada ilmu resmi, tetapi mereka punya hati untuk belajar. Nah, kemampuan untuk belajar ini menjadi sangat penting. Anak saya olimpiade itu bisa belajar sendiri sebuah textbook. Jadi kemampuan ngajari supaya anak belajar itu lebih penting, gitu ya. Kemudian yang lain-lain itu spesifik platform dan seterusnya itu seperti main senam pagi. Ada variasi senam baru, besoknya harus bisa. Asal menguasai gerakan-gerakan senam yang standar. Jadi kunci belajar itu sebenarnya. Kuasailah hal yang penting dan prinsipil. Next. Nah, ini adalah belajar di abad 21. Fondasinya adalah lingkungan belajar yang baik, professional development, mengembangkan diri secara profesional, kurikulum yang baik, standar penilaian. Kemarin di pertemuan kurikulum dengan teman-teman informatika, bahwa kalau kalian mau akreditasi Amerika, itu setiap kuliah mempunyai rubrik. Rubrik itu apa? Adalah standar assessment. Kemampuan orang terhadap setiap kuliah, terhadap program studi harus dirumuskan. Nah, next. Sebetulnya gambarnya ini. Jadi yang kiri itu harus bisa berkomunikasi, problem solving, bukan problem maker, tetapi problem solving. Kalau ada masalah bagaimana menyelesaikan, harus kreatif. Buktinya industri kreatif itulah yang akan tumbuh. Dia tak berinovasi, tidak hanya menyerah saja, tetapi memikirkan hal-hal yang bisa diselesaikan. Kemudian harus information literacy, semua harus ber-IT. Karena itu peran teknologi informasi itu sekarang sudah seperti air untuk ikan, seperti udara untuk bernafas. Karena hidup di dunia luar tanpa IT itu sudah tidak mungkin. Berikutnya critical thinking. Kita harus berpikir kritis. Next. Maaf, waktu saya masih berapa menit? Oh, baik. Saya akan sebelumnya. Nah, begini, usulan saya yang nyata adalah, mungkin ini usulan nyata di antara yang mengawal-awal. Bagaimana kalau teknik informatika Unwira dan Fakultas Pendidikan mulai membentuk center untuk computational thinking? Ini penting di negara, dan ini sederhana. Modalnya otak kita dan manusia. Hanya butuh nasi dan ikan bakar untuk makan. Tidak butuh duit. Kita tiap hari harus makan. Kemudian kita akan berpikir, kita akan membentuk computational thinking center. Kalau mau akan saya bantu. Dengan dihapusnya IT pada kurikulum 2013, sebetulnya menjawab yang ini. Sadarkah bahwa literasi itu karena pakai gadget tidak perlu diajar, yang perlu adalah berpikir. Nah, sedikit mengenai computational thinking, karena saya menghimbau, saya mau untuk mendampingi dan membesarkan ini untuk khas Indonesia Timur, karena Indonesia ini demikian luas, punya ciri masing-masing. Tidak bisa kita menyatukan. Contohnya mengajari makan beras di Papua itu membuat persoalan baru, karena mereka biasa makan sagu, dipaksa makan beras. Jadi saya pernah hidup di desa. Semua teori kota itu setelah saya hidup sendiri, saya menyadari tidak sepenuhnya orang Jakarta itu atau orang Bandung bisa idenya itu disampaikan. Jadi saya harus hidup 5 tahun untuk memahami apa yang paling cocok untuk mereka, tidak memaksakan gaya kota menjadi diadoptasi begitu saja. Itu tadi tidak merdeka. Kalian harus
setiap hari saya makan, tubuh saya melak. Kan nggak sehat kan, nggak bener kan? Terus saya sadar saya kembali makan nasi. Ya sudah, terus saya merasa nyaman, saya bisa belajar dengan baik. Karena makan roti aja membuat perut saya kembung, itu sebagai contoh. Ngerti toh nggak? Jadi perut saya tuh dari kecil nasi, orang Asia itu nasi. Kita tidak perlu malu kalau orang Barat bilang nasi bikin gemuk. Buktinya orang Barat itu lebih obes daripada orang Timur yang sering makan nasi. Jadi harus kita berarti ini salah satu contoh, mengerti toh nggak? Nah, apa itu computational thinking? Itu begini. Next. Ini adalah bagaimana kita itu mengajak murid selalu menyelesaikan persoalan. Dari persoalan yang kecil-kecil dengan menganalisis dan mengorganisasi data secara logik. Membuat data model, kemudian menyelesaikan persoalan dengan bantuan komputer. Intinya itulah. Karena komputer itu sangat terbatas, kita harus memodelkan, mengabstraksi, dan seterusnya. Kalau mau nanti kita punya seminar computational thinking tersendiri. Tapi ini menjadi tren dan menyadarkan orang Eropa sekarang bahwa karena hidup tidak bisa bebas dari komputer, mau tidak mau harus membentuk berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan dengan komputer. Bukan komputer menimbulkan persoalan baru untuk kita. Karena komputer hakikatnya berpikir, maka lahirlah apa yang disebut computational thinking. Next, ini ada centernya di Amerika. Kenapa kita tidak membuat center itu di sini? Jadi sebuah proses dan untuk memecahkan persoalan, mendesain sistem, mengerti perilaku manusia yang akan memakai komputer tersebut. Jadi di sini ada aspek multidisiplin. Sebetulnya yang harus diajar computational thinking bukan hanya orang informatik, tetapi orang bidang lain yang akan memanfaatkan komputer. Karena Untira punya 22 program studi, idealnya ini akan melahirkan center yang sangat menarik. Dan Google itu mempunyai Google itu menawarkan untuk edukasi, terutama untuk kurikulum sampai SMA. Lihat, sekarang kita itu berada di universitas. Universitas itu intake-nya adalah dari SD, SMP, dan SMA. Mereka itu sekarang membenahi SMA-nya supaya ketika masuk teknik informatika maka menjadi clock. Kalau tidak nanti ada jurang. Nah, inilah Google punya program-program sangat menarik dan kalian bisa mengajukan usulan-usulan. Jadi terutama untuk membina yang di bawahnya. Karena kalau yang di atas kita harus berjalan seperti apa adanya. Nah, untuk ini salah satu contoh. Gambar di atas itu menunjukkan bahwa hijau itu adalah daerah provinsi yang pernah menyumbang. Ini saya sebagai pembina tim Olimpiade Komputer Indonesia. Yang hijau itu yang terus-menerus menyumbang. Jadi ada calon di situ yang saya antar ke lomba internasional. Kuning ini adalah yang 2 tahun belakangan mulai bisa menyumbang. Kalian lihat kenapa saya mau ke sini? Karena di daerah putih itu belum pernah menyumbang anak yang bisa saya antar dengan bangga ke mana lomba internasional. Padahal bisa hanya karena mutiara-mutiara yang belum ditemukan. Oleh sebab itu Pak Eman sudah pernah ikut kan Pak? Itu kita harus bisa nurturing dan menjadikan minimum itu daerah kuning. Entah dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Usulan nyatanya kami punya server sudah 14.000 anak bergabung. Nanti saya akan breakdown berapa anak dari Kupat dan sekitarnya yang bergabung, gitu kan? Nah, masalahnya kalau koneksi itu menjadi sulit, kita akan usahakan. Jadi ini adalah suatu cara agar universitas Anda juga dikenal. Komputer ini salah satu bidang. Ada 8 bidang. Jadi matematika, kimia, kebumian, di mana kalian bumi dan lautnya sangat indah.
kelautan itu menjadi bidang lomba. Harusnya kalaupun tidak ke komputer, kalian harus ke sana dan saya yakin bisa. Bisa teman-teman? Bisa. Saya setuju. Kita akan coba ya. Nanti untuk komputer kami akan membantu dengan membuka akses dan kemudian melatih pelatih. Next. Nah, ini berikutnya agak ruwet, tapi karena hari ini Tridharma, intinya gini, ini dari Profesor Saskinadi. Sebetulnya Tridharma itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saya nggak punya laser. Jadi intinya tuh gini, kalau kalian lihat ada sebetulnya kita itu mempunyai di sini khasanah keilmuan. Itu seakan-akan sebuah body. Kalau kalian bisa membayangkan itu harus makin besar dan makin besar. Kalau pengetahuan dan teknologi maju, yaitu maju kan. Nah, yang menambah itu adalah penelitian. Kalau dia bertambah, ditransfer untuk pengajaran, muridnya jadi mengerti dan orang-orang itu akan makin bisa memberdayakan pengetahuan tersebut. Nah, selain mengajar yang menghasilkan orang, harus ada pengabdian masyarakat yang mendarmakan ilmu itu sendiri. Kalau tidak didarmakan dan tidak diberdayakan, ilmu itu busuk seperti hanya air yang tidak dialirkan, dia akan membusuk. Sedangkan kalau air mengalir, itu akan makin jernih dan makin digunakan. Jadi ini adalah konsep Tridharma yang next melahirkan apa yang disebut pengindustrian intelijensia. Jadi kalau ilmu yang kita jual bukan sumber daya. Jadi gini, bisa aja ilmu sehingga barang tambang atau ikan hasil laut itu menjadi lebih mahal. Itu teknologinya, betul? Nah, itulah yang disebut mengindustrikan teknologi, di mana research institution dan higher educational institution ini yang di bawah ini harus bisa berkembang karena yang di atas itu mengurus komersialisasinya. Untuk itu sekarang mulai beberapa universitas mempunyai unit-unit inkubator yang memungkinkan nanti kita bantu inkubasi untuk menjual teknologi. Inkubasi itu supaya tidak basi. Jadi kita berdayakan sehingga unit inkubator itu suatu hari siapa yang keluar dari inkubasi akan menjadi teknopreneur. Teknopreneur itu adalah penjual teknologi. Next, tinggal satu slide. Nah, kemudian usulan praktis berikutnya yang terakhir. Sekarang hidup itu kalau pakai gadget, pakai apapun pasti perlu software. Nah, ada sekumpulan software yang gratis. Kalau bisa gratis, kenapa kita mesti pilih yang mahal? Kalau kita kaya itu cerita lain. Walaupun misalnya sebagai perguruan tinggi kita harus bisa pakai yang berlisensi dan yang gratis. Yang berlisensi bisa diakali dengan academic program. Siapa di sini saya harap tidak membajak karena Indonesia itu negara pembajak nomor 3 di dunia. Saya tidak mau nanti Universitas K, Pulau Y 90% mahasiswanya memakai bajakan, itu nggak boleh kan? Jadi harus diurus bagaimana mendapatkan legal license. Itu urusan mungkin Pak Iman ya, yang ngurusin sistem informasi karena di ITB itu supaya legal setiap mahasiswa itu diajari. Nah, tapi kalau itu legal kita tidak berhak memakai tanpa bayar. Ada lihat ini 430.000 project, itu artinya 430.000 jenis software yang bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit, untuk kelautan, untuk sekolah, untuk e-government. Kenapa kalian tidak informatika ya khususnya memilih kemudian mengajukan proposal untuk diberdayakan? Karena software ini dipakai di barat belum tentu cocok untuk Indonesia. Untuk itu perlu riset supaya benar-benar cocok. Itu tadi ya. Next. Terakhir. Nah, sekarang hubungan OS dengan Tridharma. Maka open source itu bisa kita kaitkan dengan pengajaran, penelitian
di laptop, tapi diupload pakai Moodle. Moodle itu bukan Moodle ya, Moodle pakai M, bukan Noodle Indomie. Ngerti kan? Itu terus kita urut ke sana, itu nilai universitas ini udah bertambah. Karena apa? Karena sudah mulai dosennya mengupload apa? Pelajaran. Bahkan saya menawarkan untuk pelajaran kami itu memakai untuk reader nanti bisa. Untuk software engineering, kita bisa mengadakan pengajaran deployment maintenance, bukan software development-nya. Kemudian untuk penelitian, kalau kalian buka Ensinas dan Siplitamas, itu bidang teknologi pangan, kesehatan dan obat, energi, transportasi, TIK, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini jangan dipikir perang ya. Bagaimana dengan pulau kalian yang kondisi begini bisa tahan dan sejahtera. Jadi perang zaman sekarang itu bukan perang fisik, tapi perang melawan alam, melawan diri sendiri yang malas, tidak mau kerja, itu perang. Mengerti atau tidak? Itu jadi loh iya, kalau kalian malas itu harus diperangi, bukan terus diikuti saja malas. Misalnya hanya suka bersenang-senang, itu tidak malas. Rajin tapi bersenang-senang, itu kita harus kerja keras, itu perang, harus ketahanan dan keamanan. Teknologi material maju, katanya di sini banyak karat, banyak pasir. Itu potensi untuk membuat material maju. Terus alasannya tidak ada aplikasi. Ya kalian risetnya dulu, mencobanya bekerja sama dengan lab yang punya alat. Itu adalah salah satu stepping stone kebahagiaan dan kelautan. Ini kalian sangat hebat. Seni dan budaya. Di hotel saya itu kain tenun, kemudian alat musik, itu sangat-sangat banyak yang bisa diekspos ke dunia, ke seluruh dunia. Jadi pengabdian masyarakat untuk industri jasa, edukasi, industri kreatif, whatever. Jadi sebetulnya open source itu gratis, seperti pasir dan air kalian laut, mau dimanfaatkan atau tidak. Next, saya pikir selesai. Dan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-32. Semoga sukses. Moderator dan para dosen serta adik-adik sekalian, saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Ingrid tadi mengenai solusi setelah Ibu mungkin serta beberapa kali melihat kondisi yang di sini, khususnya di informatika, bahwa solusi ada 4 tadi kalau tidak salah, yaitu adalah computational thinking, sampai pada open source software. Yang saya kasih garis bawah tadi mengenai computational thinking sebagai solusi bagi kita untuk mengejar ketertinggalan dari keterlambatan kita di dunia IT, bahwa Ibu mengatakan bahwa kalau bisa kampus kami itu membangun kerjasama antara jurusan pendidikan dan IT dengan membangun 21 center learning. Nah, pertanyaan saya Ibu Ingrid, apakah sudah ada pilot project sebelumnya, karena Ibu Ingrid ini kan dari ITB itu sudah cukup istilahnya stabil dan cukup lama lah. Project untuk kondisi kami yang notabene mungkin Ibu tahu bahwa input kami punya keterbatasan dari kemampuan dasar matematik ataupun logika dan sebagainya. Nah, itu seperti apa dengan karakteristik kami? Caranya gimana? Jadi ceritanya mungkin lebih detail mengenai itu. Kemudian yang kedua, di closing slide dari Ibu tadi saya sempat tertarik mengenai software engineering, bahwa karena kita tahu Indonesia itu adalah hampir sebagian merupakan pemakai software yang banyak dari luar, yang mungkin open source itu masih merupakan program yang digalakan agar menjadi lumrah di kalangan kita. Ada catatan bahwa Ibu mengatakan bahwa kita tidak hanya sekedar merekayasa software, tapi kalau bisa itu diarahkan untuk deployment sama maintenance. Nah, mungkin di kampus besar seperti ITB itu seperti apa yang cocok kami terapkan di kampus kami di sini? Terima kasih Ibu. Ya. Jurusan Teknik Sipil. Yang saya tanya, faktor dasar yang mempengaruhi hambatannya penguasaan
Saya Don, kemarin serian dengan Ibu Ingrid. Saya pikir ini dari seminar-seminar ini dua pembicara yang ini sinkron, karena semua sama-sama omong bahwa sekarang sudah ada perubahan paradigma dari pembangunan berbasis sumber daya baik alam maupun manusia menjadi pembangunan berbasis pengetahuan. Saya pikir ini poin kita dari kedua pembicara ini. Saya hanya mau minta dari Ibu Ingrid, ini kan rata-rata kami ini pemakai semuanya, pemakai ini software. Kemudian kan Ibu Ingrid sudah membuka gagasan kami untuk bahwa kami juga harus artinya berpartisipasilah di dalam mengembangkan software paling kurang untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, ini mungkin Ibu bisa share ini langkah-langkah kecil yang harus kita mulai, dan mungkin kalau Ibu punya pengalaman yang luar biasa tolong di share kepada kami semua. Ini ada sejumlah mahasiswa yang siap mendengarkan. Terima kasih. Baik, saya jawab pertanyaan yang pertama. Boleh berdiri aja. Gini, tapi itu ditanya apa yang ITB sudah lakukan. Nanti saya beri sebuah link. Salah satu seorang Scrum Master, semua yang orang teknik informatika tahu bahwa agile proses Itu sekarang menjadi penting. Sudah give up. Dia bilang kenapa Scrum itu tidak jalan di Indonesia. Salah satunya adalah orang Indonesia itu hanya pengen menjadi followers. Jadi jangan tanya apa yang ITB lakukan lah, karena tapi lebih baik apa yuk yang kita bisa lakukan di Unwira. Karena Unwira itu bukan ITB. Sorry, saya ingin membangkitkan itu, dan mungkin apa yang di ITB tidak bisa, justru di Unwira ini bisa. Saya tadi mengatakan contohnya di Amerika. Buktinya anak-anak Olimpiade Indonesia itu kami termasuk negara yang tidak terlalu ketinggalan lah. Kalau perunggu aja pasti bisa. Memang kalau emas itu masih mimpi. Jadi nanti ya Bu ya, tolong dengan segala keterbatasan, justru kalau orang terbatas itu harus mikir-mikir dan akal-akalan. Saya bisa lulus ITB karena keuangan kami terbatas. Saya harus cari sendiri uang untuk beli buku, kemudian yang lainnya. Coba mungkin semuanya dikasih, saya tidak lulus ITB karena kebanyakan uang untuk bersenang-senang. Jadi saya harap, yuk kita definisikan bersama. Dan saya tadi lupa, mungkin yang Pater katakan karena setelah mengikuti beritanya, bukan beritanya, apa ceramahnya, itu nanti justru karena punya jurusan filsafat itu. Karena thinking itu is a kind of philosophy. Jadi ITB tidak punya jurusan filsafat. Jadi dan tidak punya jurusan pendidikan. Jadi mungkin itulah kenapa saya mengusulkan justru karena tidak ada di ITB. Kalau mau lihat contoh-contoh di Amerika dan pencetus ide dari computational thinking itu Software Engineering Institute. Siapa yang belajar informatics itu akan tahu bahwa SEI itu adalah acuan yang pertama. Yang kedua, kemudian faktor yang menghambat, nanti Pater saja ya yang menjawab, karena akan lebih tahu. Penghambatnya ya manusianya sendiri, saya pikir, bukan yang lain. Yang kedua, pemakai software menjadi kontributor software itu karena banyak di sini yang bukan informatics. Sebetulnya saya kalau ada waktu nanti bisa diorganize dengan anak informatics untuk mendefinisikan ulang. Mahasiswa saya itu tanpa pernah diajari mengeksplorasi dunia open source, dan itu menjadi sumber tugas akhir yang tiada habisnya, dan mereka mengkontribusikan karyanya di dunia open source. Saya silakan Pater untuk menjawab penghambat kemajuan karena bukan kompetensi saya. Kalau dari namanya tadi saya rasa yang bertanya itu punya latar belakang Timor Leste juga. Pertama begini Bu, saya ini bukan penganut Durkheim yang membuat penyamaratan kuantitatif terhadap penyebab satu persoalan. Saya Weberian yang dalam arti
kita harus melihat satu persatu persoalannya. Jadi tidak ada sebab yang bisa general diterapkan pada semua kelompok masyarakat. Apa yang terjadi di Timor Leste dan di Indonesia, di Filipina, di mana itu punya persoalan-persoalan khas sendiri. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi penyebab yang menghambat pengembangan sumber daya manusia. Mungkin kalau kita melihat misalnya di wilayah kita di NTT, katakanlah mungkin persoalannya harus dicari jauh sampai dengan di sistem pendidikan dasar. Bagaimana itu dilangsungkan, dan itu punya resonansi sangat kuat pada lulusan SMA yang kami terima sebagai input di perguruan tinggi. Jadi mungkin ada yang mengatakan masalah biaya, saya rasa itu bukan masalah besar, karena sekarang SD sampai SMA itu boleh dibilang sebagian terbesar biayanya ditanggung oleh negara. Kemudian di perguruan tinggi sebenarnya juga tidak mahal-mahal amat. Buktinya tadi kan mereka masih bisa beli pulsa, ya, dan tidak pernah kekurangan pulsa mahasiswa kami di sini. Contoh untuk contoh kita saja. Jadi saya kira lebih pada korelasi antara sistem pendidikan di berbagai jenjang. Ini kita masih repot dengan kurikulum di jenjang bawah. Kapan stabil di bagian atas dibandingkan dengan Amerika, ya mungkin hal-hal dasar dipertahankan, tetap ada penyesuaian dengan zaman, tapi tidak mengubah seluruh konstruksi kurikulumnya. Jadi itu bisa menjadi satu korelasi antara pendidikan berbagai jenjang, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan SMA ke perguruan tinggi. Belum lagi ditunjang hambatannya oleh perilaku orang yang lompat-lompat bidang dari satu bidang ke bidang yang lain. Dia tidak pernah tahu dia bakat di mana. SD ke SMP, dia cari SMP yang terdekat. Jurusannya juga ditentukan oleh guru, bukan oleh anaknya sendiri. Orang tua sama sekali tidak tahu apa-apa juga untuk mengarahkan anaknya. Nanti dia ke IPA atau IPS atau ilmu bahasa misalnya. Nah, dari SMP ke SMA sama. Lebih parah adalah dari tamatan SMA ke pilihan di perguruan tinggi. Saya mengajar di komunikasi sosiologi, saya tanya latar belakang sebenarnya. Ada 2 dari SD otomotif masuk di ilmu komunikasi. Sementara mungkin ada orang yang jurusan bahasa Jerman masuk di teknik sipil. Contohnya begitu kan. Jadi ada banyak yang tidak korelatif, tidak cocok antara perpindahan dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi. Itu satu. Yang kedua, seluruh masyarakat tidak menciptakan suasana akademis yang membuat orang ingin mencari tahu sesuatu yang baru. Karena kita sejak kecil segala-galanya sudah diberitahu oleh generasi yang lebih tua. Kami dalam sosiologi menyebutnya proses sosialisasi yang terlalu up to down. Jadi informasi apa saja yang kita miliki itu sudah tersedia sebagai bahan jadi oleh orang tua dan kakak-kakak kita. Beda di Eropa. Ada banyak hal kalau ditanya itu mereka menyuruh mencari tahu sendiri. Nah, kita punya tanya terlalu banyak kena tempelin anaknya itu. Tanya banyak sekali. Kalau dia suruh putus asa ya dipukul anaknya supaya berhenti bertanya. Itu tidak terjadi di Eropa. Itu membentuk seluruh karakter komunitas kami seperti itu. Orang tidak mencari tahu sendiri secara mandiri suatu hal, karena itu dia bergantung pada informasi yang sudah tersedia, baik di buku maupun di internet atau di dosen. Karena itu dosen dianggap segala-galanya tahu semua. Jadi mungkin penjelasan terlalu rumit kalau saya adalah tentang filsafat dan sosiologi sekalian. Jadi itu yang saya lihat. Jangan mengkambing hitamkan biaya, jangan mengkambing hitamkan tidak tersedianya sekolah dan perguruan tinggi. Kita selalu menggunakan itu sebagai kambing hitam dari faktor yang sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Saya rubit-rubit amat kan punya jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa. Jadi mengilhami saya untuk sedikit cerita betapa bedanya sekolah di Indonesia dengan di luar negeri. Saya tidak punya cucu, tapi ada cucu keponakan. Ya. Dia mau masuk sekolah, terus kalau di Indonesia itu ditanya bisa calistung atau tidak, betul nggak? Calistung membaca, menulis, berhitung gitu. Kalau di Melbourne itu enggak. Saya tanya apa sih syaratnya? 1, sudah bisa mandiri, mengurus diri sendiri, tidak merepotkan orang lain dan gurunya. Yang kedua, tidak bertengkar dengan temannya. Nah, itu tadi pendidikan karakter. Jadi
saya pikir tadi yang disampaikan itu baik, dan tema tadi itu compassionate globalization itu harus menjadi roh dari visi dan misi Universitas Mandira ya. Nah itu bedanya antara universitas pendidikan di dunia barat atau katakanlah di dunia yang lebih maju. Kemudian mengenai pilihan yang aneh-aneh itu, memang di Indonesia ini agak aneh karena satu orang bisa diterima itu hanya karena bukan minatnya, tapi karena saking berebutnya, sehingga kesempatan yang ada yang dia ambil gitu kan. Nah itu menurut saya, tapi kalau tadi itu bahasa masuk situ ya nggak bisa ya, karena itu apakah bisa? Oh ya, karena nanti mekanika tekniknya. Nah tapi satu hal, saya kurang setuju bahwa sekolah sosial itu pilihan kedua. Itu di Indonesia masih terjadi. Anak yang kuat atau baik itu cenderung masuk IPA. Karena kalau tidak lulus di IPA masuk sosial itu keliru besar. Harusnya mendalami ilmu sosial itu pilihan hidup. Karena itu sama pentingnya dengan teknik atau kedokteran atau yang lainnya. Itu menurut saya sangat penting. Nah kalau suasana akademik itu harusnya diciptakan sendiri. Nanti memang dengan suasana akademik yang baik, kalian itu mempunyai micro world istilah saya. Dunia universitas itu harus mencerminkan dunia di luar, mencerminkan kebenaran, curiosity untuk ingin tahu itu kalau bisa ditumbuhkan nanti akan sangat baik. Itu sedikit tambahan dari saya mengenai pertanyaan ketiga, pemakaian software itu mungkin sangat informatif karena publiknya di sini tidak. Sebetulnya open source itu seperti tadi lautan luas dengan kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Maka kalau ingin dimanfaatkan saking banyaknya, tadi ada ribuan, kita harus bikin program. Nah kalau nanti membuat program yang cocok Pak, saya bersedia membantu untuk segi teknikal. Karena untuk kebutuhan lokal di sini seperti tadi Pak katakan itu tidak bisa digeneralisasi. Jadi sangat spesifik kebutuhan di sekitar Anda, karena itu yang nomor satu harus dipenuhi dulu. Percuma lah memenuhi kebutuhan di tempat lain kalau di dirinya sendiri masih belum terpenuhi. Seperti di pesawat itu orang kan dianjurkan kalau ada apa-apa keadaan bahaya bereskan dirimu, baru kamu bisa membereskan orang lain. Jadi marilah saya menghimbau kita membereskan dan mensejahterakan yang di sekitar kita dulu. Nanti kita akan bisa memancar di tempat lain. Dan saya sebagai orang luar, saya nggak bisa itu, nggak tahu. Nanti kita define ya Pak ya, karena kita bisa mendefinisikan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan DPK. Nama saya Rizal Samane, dosen informatika. Saya tertarik dengan pembicaraan tadi, makanya saya ada muncul pertanyaan tadi ya. Sebenarnya kalau pertanyaannya apa yang menghambat, itu tadi saya setuju sekali bahwa memang mental yang ada sekarang ini terbentuk dari masa lalu. Saya setuju itu, bahwa nanti ada permasalahan tentang budaya tadi, bahwa bertanya disalahkan, kemudian pendidikan yang tidak tersistem dengan baik, yang tidak sinkron antara satu jenjang dan jenjang lain. Ini saya setuju sekali. Tetapi saya pikir kita harus berpikir, sekarang kita sudah berada di kondisi ini, apa yang kita harus lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, kan begitu. Tidak bisa kita hanya menganalisa masalah yang di belakang dan berkutat di situ. Tapi saya pikir kita sudah ada di sini, kita harus melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, ini saya ada sedikit saran, kemudian minta pendapat juga gitu sebenarnya. Kalau menurut saya setuju dengan Ibu Ingrid tadi, harus membuat suasana akademis yang baik dalam lingkungan kita dengan mengembangkan potensi yang ada dalam Unwira ini. Misalkan ada filsafat, kemudian ada keunggulan lain. Tapi intinya menurut saya, mahasiswa yang ada di Unika ini harus memiliki motivasi. Itu kata kuncinya menurut saya. Maksudnya apa? Pada saat dia kuliah, dia harus tahu saya nanti mau buat apa dengan ilmu saya. Walaupun memang tadi
Ibu ingin sedikit menggambarkan bahwa pada saat nanti kita kerja itu bisa jadi tantangannya sudah beda. Tetapi paling tidak untuk jangka pendek dia harus punya motivasi. Itu menurut saya. Bagaimana membuat motivasi itu muncul? Saya pikir sebagai wadah universitas harus memberikan ruang di mana mahasiswa itu ada perasaan ingin meneliti, ada persaingan dari kompetisi tadi. Bagaimana kalau saya usulkan nanti misalkan ada tim dari mahasiswa informatika yang ya ini saya sedikit bicara karena fisik saya informatika ya, tapi misalkan untuk filsafat ataupun sipil ataupun yang lain pun bisa coba berpikir kreatif bagaimana caranya kita menimbulkan motivasi untuk belajar. Nah, kalau untuk informatika saya pikir bisa kita membuat kompetisi sains misalkan dengan open source tadi. Jadi tidak usah kita membuat dari awal sehingga butuh waktu, tenaga dan pemikiran yang banyak, tetapi kita hanya coba memberikan beberapa open source, masing-masing mahasiswa mencoba untuk mengembangkan atau mendeploy itu untuk kebutuhan tertentu, kemudian dilombakan, dan itu saya pikir bisa memberikan motivasi bahwa apa yang saya hasilkan ini dihargai. Itu satu. Kemudian universitas menurut saya harus memberikan juga media inkubator tadi, bahwa hasil-hasil pemikiran mahasiswa ini harus kita usahakan untuk bisa dijual dengan nama Unika yang menurut saya cukup baik di NTT ini. Kita bisa menjual produk-produk hasil dari mahasiswa tadi sehingga orang yang kuliah di sini itu termotivasi karena sudah ada pertama bagaimana bisa memotivasi. Pertama yaitu tujuan, harus ada tujuan yang jelas, harus ada hasil yang jelas, itu satu. Yang kedua harus ada contoh. Nah selama ini kita belum ada contoh bahwa produk dari Unika ini bisa dihasilkan dan bernilai juga. Nah pada saat ada inkubasi tadi, kalau begitu ada yang muncul kemudian juara satu, kemudian kita coba pasarkan dan ada hasil, maka itu akan menjadi contoh bagi adik-adik yang di bawahnya. Sehingga kita dengan karakter tadi misalkan filsafat, bisa saja kita berpikir bagaimana kita buat program yang bisa memotivasi orang gitu. Pada saat dia susah dia kasih SMS, maka SMS itu akan dibalas dengan kata penguatan dan Injil ini begitu misalkan ya. Itu kan ada yang tidak dimiliki oleh ITB sekalipun gitu ya, atau UGM atau kemanapun, hanya dimiliki oleh kita. Jadi saya pikir banyak yang bisa dilakukan, tapi intinya menurut saya kita harus memberikan motivasi dan contoh itu. Nah itu bisa dilakukan kalau saya pikir institusi ini bisa memberikan wadah bagaimana motivasi itu bisa dikembangkan dan bisa terus menjadi contoh yang bagus. Terima kasih. Saya pikir untuk membuat klub untuk kompetisi itu baik, karena kalau klub itu bisa dijalankan, maka kalau ada mahasiswa Unpira bisa menang di tingkat nasional. Dulu ada Gemastik, pernah dengar enggak? Ini sebentar lagi ada Gemastik, ada 7 bidang yang dilombakan untuk mahasiswa informatika, belum untuk debat bahasa Inggris dan lain-lain. Nanti informasi persisnya saya berikan. Itu memang harus kita hidupkan. Nah, tapi tadi itu mengenai inkubator dan seterusnya itu menurut saya gampang. Menciptakan wadah itu gampang asal aktivitasnya ada dan berkelanjutan. Jadi saya pikir jangan menunggu inkubatornya ada atau apa, lakukan dulu kegiatan yang berguna. Nanti di accounting kita akan bisa. Untuk itu ayo kita maju bersama ya. Mengenai betul kan Pak? Jadi harus ada kegiatan prestasi. Mahasiswa saya itu menang di lomba mana-mana itu tidak punya klub, tidak ada apa. Setelah menang baru kita akan kita formalkan dan seterusnya untuk akreditasi itu apa. Jadi silakan, karena sebetulnya Facebook kami itu kemarin sudah saya tunjukkan, itu menjadi tempat bertanya yang baik. Nah untuk Pak Pascalis saya tidak tahu, mungkin justru menarik bahwa di ekonomi manajemen Unpira itu kita akan menghidupkan sesuatu yang apa sih, yang gini, karena informatik ini adalah menambah faktor ekonomis dari benda-benda yang tidak ada. Jadi keuntungannya itu, tadi kalau saya mengatakan open source, sebetulnya di dunia ini software yang dibuat itu hanya 2% dipakai. Jadi kalau itu barang nyata, betapa rongsokan software. Kalau orang buat mobil nggak dipakai komputer tua, itu bertumpuk banyak kan.
Sebetulnya di dunia software itu 98% tidak dipakai. Yang menjadi tantangan sekarang, saya tuh sering kalau ke daerah-daerah ini, saya bertanya, ayo mungkin tantangan ini bisa kita jadikan tema riset. Sebetulnya orang masyarakat pertanian, nelayan itu tanpa software bisa hidup, betul atau enggak? Hidupnya tidak perlu software juga bisa hidup. Terus terang aja mau ngapain sih kok perlu software, perlu IT. Itu tantangan Anda untuk menambah added value di kehidupan mereka. Jadi marilah kita cari teknologi informasi yang sederhana. Contohnya daripada ngabisin bahan bakar, muter-muter nyari ikan. Itu kemarin ada penelitian yang menarik tapi belum terwujud. Bagaimana ada suatu teknologi pemodelan berdasarkan cuaca, berdasarkan apa, sehingga pola ikan itu bisa ketahuan. Terus nelayan itu tanpa berputar-putar pada saat tertentu dia bisa ke tempat yang ada ikannya itu. Karena di Jepang itu contohnya petani itu kalau padinya sudah cukup matang, dia terima SMS dari padinya, ya bukan dari padinya lah, dari orang informatika yang memodelkan kehidupan itu. Misalnya dari cuaca, kalau cuaca itu buruk harus ngapain, itu tiba-tiba terima SMS. Jadi misalnya nanti nelayan itu dikurangi risikonya kalau cuaca diperkirakan buruk, jangan melaut. Kalau pas ikannya banyak di suatu tempat, jadi kami ini orang yang cuma bisa berkhayal. Jadi kalau bisa dibantu dengan khayalan filsafat, ekonomi kreatif, itu mungkin kita bisa menumbuhkan sesuatu. Marilah kita coba dari yang kecil-kecil dan dari diri sekitar kita. Karena pada hakikatnya invention itu tidak dari tempat lain, tapi dari sekitar kita. Nah itu nanti kita bisa bikin sesuatu lah. Ayo kita jawab tantangan ini bersama dengan apa tadi, compassionate globalization yang disampaikan oleh Pak Rektor. Tidak dalam 5 menit seminar ini kan Pak, itu kan harus yang merenung kemudian, tapi kita wujudkan. Karena hanya merenung itu satu buat istilahnya salah satu Pak D saya, Pak D kan, panggilannya Pak D. Kalau sudah mulai menjadi konsep itu 5 bot sudah dipakai benar, baru itu yang diberdayakan. Jadi marilah kita berhenti berpikir itu harus. Tapi Indonesia ini satu pemikir membutuhkan saya pikir 1000 pekerja yang merealisasikan pemikiran itu. Dari sekian puluh ribu open source, marilah kita memberdayakan open source itu. Terus ada satu pattern, ada yang agak aneh, katanya saya tuh pernah ketemu orang Simeo. Indonesia ini menyebut human capital itu sebagai sumber daya manusia. Jadi dia tetap tinggal sumber daya yang tidak pernah berdaya. Hanya sumber terus kapan berdayanya gitu. Nah marilah kita mengganti sudut pandang sehingga sumber daya ini menjadi betul-betul berdaya dan berjaya. Mungkin orang ekonomi lah yang akan mengekonomikan kita sehingga kita jual diri dengan cara yang elegan gitu. Ayo kita jadikan tema bersama melalui IT, itu tentu saja. Itu jawaban saya. Mau menambahkan? Baik, hanya komentar saja. Yang pertama untuk software yang sederhana tadi, kalau semua bidang ilmu buat bagus. Tapi saya tak teologi nanti buat untuk software hari Minggu agar bisa mengikuti bisa dari rumah. Karena yang dekat jadi yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Makanya teknologi itu bisa mengarah ke hal yang baik, bisa juga digunakan untuk yang buruk. Saya takut nanti mulai ada ciptakan software itu supaya bisa mengikuti, bisa lengkap dari rumah saja bila perlu dari tempat tidur pada hari Minggu. Pak Presiden, saya setuju sekali. Memang saya tadi menjawab itu karena melatar belakang pertanyaan kenapa. Sementara saya lupa mengatakan apa yang harus dilakukan ketika kita sudah pada situasi seperti itu. Bukan saatnya lagi untuk mempersalahkan masa lalu memang. Nah, saya setuju dengan ide itu supaya kita harus berbuat sesuatu di tahap seperti ini supaya budaya akademis itu bisa tumbuh, minimal kita dorong agar bisa ada. Nah,
Dies Natalis itu sebenarnya diharapkan juga menciptakan momen-momen seperti itu. Jadi tidak hanya sekali seperti ini atau nanti di perayaan puncak, tapi seluruh proses 1 tahun itu merupakan satu proses menuju ke puncaknya Dies Natalis. Nah, kita dulu masih ada Pisma, tapi Pisma itu juga menurun. Pisma itu pekan ilmiah dan seni mahasiswa. Dia menurun di internal kami karena di tingkat provinsinya sudah tidak ada. Dulu dimotivasi untuk melawan kampus lain di tingkat provinsi. Biasanya misalnya bahasa Inggris dan debat kita selalu memperhitungkan Lidl-Lero, atau di bidang teknologi informasi nanti akan ketemu Yelindo. Itu dorongannya ada, tapi sekarang karena itu tidak ada. Kita lakukan setiap tahun yang internal, pesertanya tidak banyak. Jadi undang setiap jurusan itu kadang-kadang susah. Padahal badannya itu ada, dan itu diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa. Nah, saya berharap nanti seperti harapan Ibu Ingrid juga, teknologi informasi, teknik informatika bisa menjadi salah satu modal dalam kampus ini yang menyelenggarakan event-event seperti itu. Jadi lomba misalnya teknologi informasi antara mahasiswa se-universitas, entah modelnya seperti apa, dan itu nanti bisa mendorong suasana akademik. Saya sedikit mempersalahkan permen baru tentang kurikulum, permen baru kurikulum perguruan tinggi itu memberi beban SKS bukannya berkurang malah bertambah. Ya, tapi saya ingin supaya kalau bisa SKS tatap mukanya diperkurang, yang lebih banyak itu mahasiswa bisa ada waktu untuk mempersiapkan lomba-lomba seperti itu. Dan itu kan tergantung dari kurikulum yang diciptakan oleh masing-masing program studi. Jadi saya setuju Pak Bicer, kita tidak bisa menangis dengan kesalahan level jenjang pendidikan di bawah kita melakukan apa yang kita bisa buat pada jenjang seperti ini. Yang terakhir saya pikir waktu jangan dibatasi oleh karena saya mau berangkat. Silakan kalau mau dilanjut dengan Ibu Ingrid. Tangan sekali lagi. Oke, baik. Ini bukan pertanyaan tapi pengalaman mengajar informatika dan mungkin akhirnya nanti mungkin sebuah pertanyaan. Pengalaman mengajar algoritma waktu itu tahun 2007 kalau saya tidak salah, dosen informatika hanya 5 orang. Saya yang latar belakang elektro mengalami pernah mempelajari algoritma itu seperti apa, dan bahasanya bahasa assembler, bahasa setan orang informatika zaman sekarang katakan itu. Dan sebenarnya saya mengajarnya bahasa C dengan Pascal. Karena input informatikanya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor tadi itu. Untuk informatika, karena materi itu sebetulnya memang materinya informatika, tapi belajar itu pada hakikatnya adalah mengulang-ulang. Jadi saya termasuk dosen yang sangat kejam. Kalau kalian punya kenalan anak informatik ITB, saya itu terkenal sangat kejam. Kenapa? Karena belajar itu seperti belajar, misalnya kalian mau belajar berenang atau naik sepeda adalah. Orang akan bisa naik sepeda, itu harus naik sepeda berkali-kali dan bersedia jatuh, betul? Kalau sudah malas dan tidak mau, itu ya sorry, bye-bye. Tidak akan pernah lulus. Jadi maksud saya Pak, menjawab pertanyaan Bapak, Profesor Yohanes Surya pun itu metodenya jangan dikira anak Papua yang tidak mau belajar itu didiamkan loh. Dia pernah cerita ada satu anak itu diikat kalau belajar karena lari-lari terus tidak mau konsentrasi. Diikat, benar diikat pakai rantai sehingga dia duduk dan dipaksa belajar. Nah kebetulan ada anak yang kalau dipaksa itu jadi bisa, tapi kalau makin dipaksa makin apa? Tidak bisa. Jadi Profesor Yohanes itu metodenya, kalau kamu mau menjadi juara, kamu harus mencoba semua latihan. Kalau Bapak tadi mengatakan memberikan satu lembar kertas diketik, kalau saya lebih kejam lagi, diketiknya 1000 kali baru kamu menyatakan bisa. Kalau ketik pertama itu 1 jam, berikutnya bisa 55 menit, berikutnya 50 menit, dan akhirnya dalam 1 detik. Jadi moral dari cerita ini, untuk anak yang lomba itu harus mencoba berkali-kali dan
tidak bisa seseorang memaksa belajar. Betul atau tidak? Nah, ketahuan belajar adalah dari semua latihan, itu satu latihan harus dikupas dan diselesaikan sampai berkali-kali, karena tidak ada misalnya seorang ahli silat itu menjadi ahli dengan hanya melompat satu kali, betul? Dia harus melompat beribu-ribu kali untuk bisa. Tidak ada seorang nelayan yang baik bisa melaut dalam satu malam. Dia harus melampaui ribuan malam untuk punya sense, untuk bisa menjadi nelayan yang baik. Itu bacalah, ada buku yang baik sekali Pak yang menyatakan itu, Outliers itu, bahwa orang itu Beatles itu sebelum berhasil itu harus latihan 1000 kali entah apa satu lagu. Seorang pianis yang baik itu, saya punya rekan dosen, dia pianis tingkatnya Indonesia. Dia latihan 4 jam sehari hanya main piano lagu itu saja. Jadi tidak ada resep selain tekun dan mau mengulang. Nah, metodenya tentu saja ada bermacam-macam lah. Untuk menghindari rasio dosen dan mahasiswa yang sedikit, saya sudah bilang saya punya autograder. Autograder saya itu bisa dalam sekejap menilai. Nanti lama-lama Bapak dan Ibu itu akan memasukkan soalnya, dan satu soal itu bisa dipakai ribuan mahasiswa. Jadi marilah kita join ke program ini supaya lama-lama komputer yang akan menilai yang gampang-gampang. Karena yang sulit harus tetap dinilai oleh dosen. Marilah kita mengembangkan metode semacam itu. Mungkin dari situ Bapak bisa membuat penelitian tindakan kelas apa yang akan berguna ya. Jadi resepnya untuk mencoba berulang-ulang, karena itu hakikat dari belajar. Mungkin lulus, jangan dilulusin, karena begitu sekali Bapak permisif, orang yang tidak bisa dikasih ijazah itu akan hancur sekolah ini. Sekolah itu akan bermartabat kalau memberikan ijazah hanya kepada yang memang punya deserve it, artinya layak untuk itu. Terus bagaimana kalau muridnya sedikit? Ya udah, muridnya makin sedikit kan makin enak. Kalau punya banyak dan susah diurus, itu akan susah. Itu nanti akan kita treatment dengan cara lain. Orang yang tidak layak, karena tidak layak di informatika, mungkin dia lebih bakat ke seni, mungkin lebih bakat menjadi profesi apapun. Tidak ada profesi yang rendah. Jadi jangan katakan bahwa seorang nelayan lebih rendah dari programmer. Itu salah besar. Karena tanpa nelayan saya tidak bisa makan ikan. Tanpa petani saya tidak bisa hidup. Jadi nelayan, petani itu adalah profesi yang sangat harus dimuliakan. Programmer itu tidak lebih tinggi dari itu. Kalau hanya program aja kita perlu makan nasi kan, maka perlu petani. Makan nasi aja tidak, nanti tidak ada protein dan seterusnya. Jadi kalau tidak menemukan satu profesi yang cocok, lempar aja ke profesi lain sampai dia menemukan tempatnya yang cocok. Setuju? Terutama mahasiswa, bahwa kalian tidak diluluskan kalau tidak layak. Setuju atau tidak? Setuju. Hebat. Seperti yang tadi Nama. Saya Johan dari mahasiswa Teknik Informatika. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa ya tidak apa-apa mahasiswa sedikit lebih bagus. Tapi dengan kenyataan mahasiswa dari TT, jadi pasti kampus butuh operasional untuk pembiayaan. Jadi ketika menerima mahasiswa sedikit, pasti kampus akan mengalami kendala. Jadi mungkin konsep-konsep seperti apa yang ada di ITB sehingga bisa diterapkan di universitas ini, sehingga bisa mengatasi mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Terima kasih dari saya. Lagi kalian itu Unwira, bukan ITB, ngerti nggak? Satu perbedaan besar, kami itu memang universitas negeri, jadi hidupnya lebih banyak disupport, tapi apa itu pun kami harus menerima mahasiswa yang banyak.
ada pihak yang mensupport, tetapi saya pikir sekolah itu tidak harus hidup hanya dari uang sekolah. Kalau kalian kreatif tadi, inkubatornya bisa jalan, adalah kewajiban alumni untuk menanggung adik-adiknya. Jadi sekolah-sekolah maju di Amerika itu bisa hidup, mahasiswanya tidak bayar, tapi dibayari oleh alumninya, mengerti tidak? Salah satu sumber. Sehingga dan dari inkubator itu calon. Kalau inkubator ini inkubator itu seperti bayi yang tidak bisa hidup di luar, terpaksa dimasukkan ke inkubator. Kalau dia sudah hidup di luar, dia bisa bekerja kan? Maka nanti semua startup yang didirikan, entah apa yang lahir dari inkubator, itu akan memberikan dana ke universitasnya untuk hidup. Jadi tolong dihapus bahwa universitas ini hanya hidup dari uang sekolah. Tidak. Universitas itu bisa hidup dari alumni, dari karya-karyanya yang berhasil dipakai oleh orang lain. Saya pikir itu karena kalian harus menjadi dirinya lah. Jangan tanya ITB itu seperti apa, karena mungkin yang ITB itu tidak cocok. Walaupun satu hal yang boleh ditiru juga dari ITB, ya kan? Saat mahasiswa ITB itu bisa belajar sendiri, itu satu. Jadi kami itu tidak mengajar terlalu banyak. Ini ada 5 textbooks, bacalah sendiri, nanti saya uji. Terus dosennya jalan-jalan kayak saya sekarang di sini. Iya, saya kan membolos di sini. Kesini karena bolos. Jadi itu bisa ditantang untuk bekerja sendiri. Mahasiswa saya jauh lebih pintar dari saya. Jadi sebagai dosen saya tidak malu, karena ada banyak hal saya pesilat tua. Kalau tadi analogi saya main silat, anak muda itu lebih tangkas dan bisa melompat dari suhunya atau tidak? Ayo. Kalau orang sudah tua itu udah tidak bisa melompat lagi, betul atau tidak? Loh, secara alamiah saya nggak bisa seperti kamu karena makan nggak bisa sekuat kamu. Saya makan 2 sendok sudah teler. Nah, artinya adalah bahwa mahasiswa saya, asisten saya, junior saya lebih menguasai tools teknik. Tapi dari segi prinsip, konsep, nilai-nilai dasar itu dosen tua akan lebih kuat. Sehingga hidup ini kalau diteruskan, yang muda menggantikan yang tua, dia makin tua makin major. Secara konsep makin kuat, tapi secara tools dan implementasi, anak muda dan mahasiswa lebih kuat dari kami dosennya. Jadi mungkin itu yang harus ditiru secara konsep. Jadi bahwa mahasiswa harus bisa mengalahkan dosen. Nah, bedanya dosen dengan guru silat, kalian tahu nggak? Kalau guru silat itu ilmu paling sakti dikasih terakhir karena takut dibunuh. Kalau ilmunya dikasih dari awal dia dibunuh. Kalau dosen itu tidak demikian. Ilmunya diberikan sedini mungkin supaya ya mahasiswanya nggak akan pernah bisa membunuh dia lah, karena informatika bukan masalah membunuh. Jadi kalau saya boleh, yang harus ditiru dari ITB, kalahkan dosen-dosenmu. Dan dosen-dosen jangan kecil hati, karena wisdom, pengalaman itu tidak pernah bisa dikalahkan oleh anak muda. Dan dengan pendidikan karakter yang baik, rasa hormat kepada guru itu harus tetap dijaga. Seperti kalian, guru taman kanak-kanak kalian atau guru SD itu sekarang beda dengan kalian kan? Jadi hanya bisa ngajari baca tulis. Tapi dengan baca tulis kalian bisa sekolah informatik, bisa sekolah sipil. Jadi tidak ada kurang ajar, berarti kan? Terhadap guru. Jadi ada porsinya masing-masing. Maka kalau kamu tanya apa yang kamu bisa contoh dari ITB, kalahkan gurumu, menanglah di lomba-lomba mulai tingkat nasional sampai tingkat internasional. Karena ITB nggak punya laut seindah kamu.
ITB tidak punya masalah batu dan kekeringan yang harus kamu pecahkan sendiri. ITB itu dunianya lain. Maka kamu coba mengekspos dirimu ke dunia dengan apa yang kamu punyai dengan penuh kebanggaan. Itulah kamu akan bangga dengan budaya dan tanah asalmu serta jati dirimu. Itu yang saya sarankan. Terjawab? Kalahkan anak ITB. Kan untuk itu kami dengan tulus dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Ingrid Yani. Semoga kedepannya masih bisa berkunjung ke kami lagi, dan semoga mungkin bisa